Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua, apa kabarnya? Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua support dan dukungan dari teman-teman semua sudah menonton video ini, like, share, dan komen. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita perbaiki televisinya. Namun sebelumnya kita analisa dulu, yaitu kita akan memperbaiki televisi LED Sharp 32 in. Dan adapun seri ataupun tipenya ialah LC32LE185i. Oke, pertama kita hidupkan dulu televisinya ya. Power LED indikator standby nya hidup, kita on, dan kerusakannya itu seperti ini. Ketika kita hidupin, timbul logo Sharp, kemudian nggak keluar gambar, lampunya yang merah berkedip. Namun di sini bisa kita start lagi, tidak harus mencabut pada stop kontaknya. Kita tinggal mencet tombol power yang ada di belakang televisi ini, maka televisinya akan langsung on kembali, langsung hijau. Artinya belum terkunci dan tidak terkunci seperti tadi. Sharp muncul, kemudian balik lagi berkedip-kedip. Pada kasus televisi backlight yang rusak, maka tampilan tidak seperti ini ya teman-teman. Artinya gambarnya tidak akan muncul Sharp seperti tadi kalau rangkaian backlightnya rusak, dan sampai ketiga kalinya maka akan terkunci. Artinya tidak akan bisa start, melainkan hanya kedip-kedip. Oke, langkah kedua di sini saya akan mencoba membuka factory menu atau factory reset. Caranya mudah. Tombol power dan input tengah ditahan bersamaan, dan stop kontak listrik dicolokin seperti ini. Namun tetap tidak berhasil, kedip-kedip ya. Coba kita ulangi lagi. Kita cabut stop kontak, tombol power dan input dipencet bersamaan seperti tutorial yang pernah saya bagikan sebelum-sebelumnya. Seperti ini. Kita coba. Ternyata tidak berhasil, tetap ya kedap-kedip. Oke, kita coba yang ketiga, kita matikan sampai benar-benar lampu yang ada di depannya tidak lagi berkedip-kedip ya. Oke, sudah berhenti berkedip-kedip. Kita coba yang ketiga kalinya. Kita tahan, kita pencet dan tahan power dan input bersamaan di joystick, lalu kita hidupkan. Ternyata sama saja, dia tidak mau factory menu atau menu resetnya tidak terbuka. Kalau terbuka biasanya layarnya hidup, ngeblank putih, kemudian kita cara reset selanjutnya gitu kan, kita mainkan joysticknya. Namun ini tetap tidak berhasil. Namun kalau kita coba hidupkan seperti biasa, kita colokkan, kemudian kita coba hidupkan, dia mau hidup. Berbeda dengan yang kasus sebelumnya kan, kalau sudah terkunci dia udah nggak mau on lagi, maka harus di reset factory menu. Nah, pada kasus ini lampu backlightnya hidup dan tidak terkunci dan tidak protect. Ini sudah saya lakukan berulang-ulang ya, masih seperti ini saja. Oke teman-teman, langsung saja kita buka televisinya, lanjut. Oke, ini back covernya sudah terbuka. Saya sudah sediain 2 buah multitester. Kita akan mengukur tegangan utamanya dulu ya, tegangan supply dan standby nya. Pertama kita skala voltase. Oke, standby hidup. Lalu kita ukur bagian 12 volt dan 3,3 voltnya. Kita start dulu. Oke, on. Kemudian kita coba di 12 volt supply utama ke mainboard. Oke, 12 volt normal.
3,3 nya. Oke, 33 normal. Oke, posisi sudah protect lagi. Kita coba start ulang lagi untuk mengukur 3,3 volt yang ada di IC EEPROM nya. Ketika start dia 3,3. Oke, nampaknya normal pada untuk supply 3,3 volt, artinya insya Allah tidak ada kendala di bagian supply utama dan supply drivernya ke EEPROM. Sebenarnya saya curiga di backlight-nya ya, namun kalau hidup seperti tadi itu sangat kecil sekali kerusakan ada di backlight, terutama di dioda ini sering banget saya temui rusak, nge-short, dan menyebabkan televisinya terkunci atau L resetnya aktif ya. Namun di sini kita lihat sedang baik-baik saja. Langkah selanjutnya kita coba untuk flash ya, IC primernya coba kita flash. Kemungkinan entah IC nya rusak atau data primer korup ya. Ini IC flash. Mudah-mudahan langkah kedua ini bisa berhasil. Setelah kita tadi coba factory reset tidak berhasil. Nah, di sini saya tidak akan mengeples pada IC itu, melainkan saya ada IC primer yang baru ya, 25Q64 atau sebesar kapasitas 8 MB. Kita coba flash ini. Kalau kita beli yang baru ya, posisinya atau keadaannya kosong ya, nggak ada data sama sekali. Coba kita flash yang baru. Oke, saya siapkan dulu seperti biasa alat andalan saya ya. Ini alat andalan saya CH341 beserta adapter penjepit IC EEPROM. Tutorial sebelumnya saya sering ngeflash menggunakan HP Android, namun kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, mungkin barangkali ada yang belum tahu, bahwasannya CH341 programmer itu udah update software yang terbaru ya, keluaran dari Rusia seperti ini. Mungkin ada yang belum tahu barangkali, sebenarnya update-nya sudah cukup berapa tahun ya, 2 tahun atau setahun yang lalu. Di sini cukup lebih mudah daripada yang sebelumnya. Kita colokkan ya. Namun sebelumnya teman-teman sudah install aplikasi dan USB drivernya agar bisa terdetek. Seperti ini, programmer sudah terdetek, artinya saya sudah menginstal pada USB driver. Nah, langkah yang selanjutnya pada aplikasi yang terbaru ini, dia bisa mendeteksi chip yang akan dia program. Seperti ini kan 25Q64. Umpamanya kita pindahin dengan 25Q128, kemudian kita detek chip. Nah, maka yang terdetek itu IC primer yang sudah kita baca itu. Oke, teman-teman, saya baca dulu ya. Ini karena IC EEPROM-nya ini primer baru, maka tentunya data buffernya, data hacknya atau binarinya itu akan kosong seperti ini. Berbeda jika sudah yang terisi ya, maka kita harus menghapusnya dengan klik X itu ya. Nah, untuk menghapus pada datanya. Namun di sini karena masih baru makanya kosong ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ke flash ya, kita cari primernya yang sesuai LC25LE185. Oke. Ini data yang akan kita tanamkan pada IC EEPROM yang baru. Ini datanya, data buffer binarinya. Jadi ekstensinya bin. Kita write shape ya, atau kita program ya. Itu lampu hijaunya hidup menandakan proses flash berjalan. Oke, videonya kita cepatkan atau kita skip ya, karena cukup lama proses mengeflash atau programnya. Oke, ini sudah selesai. SP flash recording complete successfully, sudah berhasil. Kita close. Kalau Anda yakin langsung pasang, atau kalau Anda mau memverifikasi, klik di sini ya untuk menyamakan data yang ada di aplikasi dan di
IC primernya itu sama atau tidak. Namun saya udah yakin. Nah, saya aplikasi maaf primernya asli ya. Langsung saja kita pasang ya. Kita lepas yang lama, kita lepas, kemudian yang baru kita pasang. Oke, baik teman-teman, selamat menonton. Lanjut. Oke, ini setelah selesai kita pasang ya teman-teman, saatnya kita uji coba flash dan IC primer yang baru teman-teman, menggunakan aplikasi CH341 terbaru. Oke, kita pasang, kita soket-soketnya skrup kita pasang. Ini sudah nggak sabar lagi untuk melihat hasilnya. Insya Allah kalau ada kesempatan, ada waktu, firmware dan softwarenya akan saya linkkan di kolom deskripsi. Tolong ingatkan saya jika belum ada link download untuk aplikasi ataupun software pada televisi ini. Saya pasang dulu soket menyoket, kemudian skrup kita pasang satu dulu untuk sekedar mengetes. Oke teman-teman, langsung saja ya kita hidupin. Stop kontak kita colokin ke listrik. Oke, kita start dulu ya. Kalau setelah di flash biasanya nggak langsung on, tetapi di start dulu. Oke, on. Kita lihat apakah sudah ada gambar. Oke, alhamdulillah. Noise semutnya sudah keluar ya teman-teman, itu karena belum dicolokin pada input antenanya. Sepertinya berhasil pengeplesan pada IC primernya, tidak ngeblank. Kita pencet menu, alhamdulillah layarnya juga nggak terbalik ya, nggak clash dan nggak terbalik. Oke, untuk memastikannya coba kita matikan dulu apakah dia langsung on. Kalau normal dia langsung on, kalau tak normal dia standby. Oke, logo sub keluar, kita tunggukan beberapa detik. Oke, alhamdulillah working normal, berhasil ya teman-teman, cukup mudah sekali. Mungkin ini saja ya tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan dan atensinya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.